Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan yaitu Mu'tazilah dengan anggota yang pertama Mbak Puspita Indah Cahyani, Mbak Vicky Rosyadi, Mbak Putri Kusumawati, dan saya sendiri Alvindi Kumalasari. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan sejarah munculnya Mu'tazilah. Mula-mula Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang artinya memisahkan diri. Pada mulanya, nama ini diberikan oleh orang dari luar Mu'tazilah karena pendirinya Wasil bin Atta tidak sependapat dan memisahkan diri dari gurunya Hasan al-Basri. Dalam perkembangan selanjutnya, nama ini kemudian disetujui oleh pengikut Mu'tazilah dan digunakan sebagai nama bagi aliran teologi mereka. Aliran Mu'tazilah merupakan aliran teologi dalam Islam yang dapat dikelompokkan sebagai kaum rasionalis Islam. Murtadiyah Samarkand. Aliran ini muncul sekitar abad pertengahan Hijriyah di kota Basrah yang ketika itu menjadi kota ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Dalam sejarah, Mu'tazilah timbul berkaitan dengan peristiwa Wasil bin Atta dan temannya Ammar bin Ubaid dan Hasan al-Basri sekitar tahun 700 Masehi. Wahil termasuk orang-orang yang aktif mengikuti kuliah-kuliah yang diberikan oleh Al-Hasan al-Basri di Masjid Basrah. Suatu hari, salah seorang dari pengikut kuliah atau kajian bertanya kepada Al-Hasan tentang kedudukan orang yang berbuat dosa besar, murtakib al-kabir. Mengenai pelaku dosa besar, Khawarij menyatakan kafir, sedangkan Murji'ah mengatakan mukmin. Ketika Al-Hasan sedang berpikir, tiba-tiba Wasil tidak setuju dengan kedua pendapat itu. Menurutnya pelaku dosa besar bukan mukmin dan bukan pula kafir, tetapi berada di antara posisi keduanya, al-manzilah baina al-manzilataini. Selain itu, berdiri dan meninggalkan Al-Hasan karena tidak setuju dengan sang guru dan membentuk pengajian baru. Atas peristiwa itu, Al-Hasan berkata, I'tazalna, Wasil menjauh dari kita. Dan dari sinilah nama Mu'tazil dikenakan kepada mereka. Untuk mengetahui corak rasional kaum Mu'tazilah ini dapat dilihat dari ajaran-ajaran pokok yang berasal darinya, yakni al-usul al-kamsah. Ajaran ini bersifat at-tauhid, al-adlu dan al-wa'idu, al-manzilah baina al-manzilataini, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam hal at-tauhid merupakan ajaran dasar terpenting bagi kaum Mu'tazilah. Bagi mereka, Tuhan dikatakan Maha Esa jika ia merupakan zat yang unik. Tiada satupun yang serupa dengan dia. Oleh karena itu, Mu'tazilah menolak paham antropomorfisme atau al-tajasum, yaitu paham yang menggambarkan Tuhan menyerupai makhluknya, misalnya Tuhan bertangan dan lain sebagainya. Untuk menghindari paham ini, Mu'tazilah melakukan interpretasi metaforis terhadap ayat-ayat Al-Quran yang zoni. Yadullah, tangan Allah, berarti kekuasaan Allah. Wajhullah, wajah Allah, berarti keridhaannya Allah, dan lain sebagainya. Mereka juga menolak paham
beatific vision, yaitu pandangan bahwa Tuhan dapat dilihat dan akhirnya nanti dengan mata kepala. Satu-satunya sifat Tuhan yang betul-betul tidak mungkin ada pada makhluknya adalah sifat qadim. Paham ini mendorong Mu'tazilah untuk meniadakan sifat-sifat Tuhan yang mempunyai wujud sendiri di luar zat Tuhan. Setelah munculnya aliran Mu'tazilah oleh para kelompok pemuja dan aliran Mu'tazilah tersebut muncul di kota Basrah, Irak pada abad ke-2 Hijriah, tahun 105 sampai 110 Hijriah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelapornya adalah seorang penduduk Basrah, mantan murid Al-Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Atta al-Mahzumi al-Ghazal. Kemunculan ini adalah karena Wasil bin Atta berpendapat bahwa muslim berdosa besar, bukan mukmin dan bukan kafir, yang berarti ia fasik. Imam Hasan al-Basri berpendapat mukmin berdosa besar masih berstatus mukmin. Inilah awal kemunculan paham ini dikarenakan perselisihan tersebut antara murid dan guru, dan akhirnya golongan Mu'tazilah pun dinisbahkan kepadanya, sehingga kelompok Mu'tazilah semakin berkembang dengan sekian banyak sengketanya. Kemudian para dedengkot mereka mendalami buku-buku filsafat yang banyak tersebar di masa Khalifah Al-Ma'mum. Maka sejak itulah manhaj mereka benar-benar diwarnai oleh manhaj ajil kalam yang berorientasi pada akal dan mencapakkan dalil-dalil dari Al-Quran As-Sunnah. Dalam pembahasan tentang Mu'tazilah bukan hanya sekedar pembahasan seputar masalah-masalah teologi semata, namun juga akan bersentuhan dengan persoalan-persoalan filsafatnya, politik, dan fisika atau alam. Mu'tazilah merupakan sebuah aliran teologi klasik dalam sejarah perkembangan pemikiran mempertahankan ajaran Islam dari serangan pemikiran agama lain, seperti Yahudi, ataupun dari matinya ajaran Islam yang masa itu umat lebih condong pada ajaran Murji'ah dan Jabariyah, di mana umat lebih memilih untuk taklid pada mempergunakan rasionalnya. Asy Syahristani rahimahullah berkata, suatu hari datanglah seorang laki-laki kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, wahai imam dalam agama, telah muncul di zaman kita ini kelompok yang mengkafirkan pelaku dosa besar di bawah dosa syirik. Dosa tersebut diyakini suatu kekafiran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama mereka adalah kaum Khawarij. Adapun kelompok lainnya sangat toleran terhadap pelaku dosa besar, maksudnya di bawah dosa syirik, dan dosa tersebut tidak berpengaruh terhadap keimanan, karena dalam mazhab mereka suatu amalan adalah bukan rukun dari keimanan, dan kemaksiatan tidak berpengaruh terhadap keimanan, sebagai ketaatan tidak terpengaruh terhadap kekafiran. Mereka adalah Murji'ah umat ini. Jadi mereka adalah Murji'ah umat ini. Bagaimanakah pendapatmu dalam permasalahan ini agar kami bisa
menjadikannya sebagai prinsip dalam agama. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari i'tazalah, yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh dan menjauhkan diri secara teknis. Istilah Mu'tazilah menunjukkan ada dua golongan. Golongan pertama disebut Mu'tazilah, muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya berarti bersikap lunak dalam menangani pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, dan Abdul bin Zubair. Menurut penulis golongan inilah yang mula-mula disebut kaum Mu'tazilah karena mereka menjauh diri dari pertikaian masalah khilafah. Kelompok ini bersifat netral, baik tanpa stigma teologis seperti yang ada pada kaum Mu'tazilah yang tumbuh di kemudian hari. Lalu golongan yang kedua disebut Mu'tazilah 2, muncul sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim. Golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada yang berbuat dosa besar. Oke guys, selanjutnya yaitu doktrin Mu'tazilah tentang perbuatan manusia. Manusia menurut Mu'tazilah melakukan dan menciptakan perbuatannya terlepas dari kehendak dan kekuasaan Tuhan, langsung atau tidak. Manusia benar-benar bebas dalam menentukan perbuatannya, akan tetapi Tuhan menyuruh untuk berbuat baik. Untuk perbuatan manusia itu sendirilah yang menentukan jika baik akan dibalas surga dan jika buruk akan dibalas neraka. Tuhan terlepas dari itu. Ini merupakan konsep keadilan. Jika manusia melakukan perbuatan buruk terus mengatasnamakan kehendak Tuhan, berarti Tuhan tidak adil. Ini merupakan pemahaman mereka yang bertolak belakang dengan Jabariyah. Guys, selanjutnya ada sekte-sekte Mu'tazilah dan tokoh-tokohnya. Di sini ada dua aliran. Yang pertama itu adalah aliran Basroh dan yang kedua aliran Baghdad. Di aliran Basroh ini ada 6 tokoh, sedangkan di aliran Baghdad ada 4 tokoh. Tokoh yang pertama di aliran Basroh ini adalah Wasil bin Atha. Beliau ini lahir dan mendapatkan pendidikan dasar agama di Madinah. Kemudian beliau pindah dari Basroh dan berguru kepada Hasan al-Basri dan yang lainnya. Beliau menjadi orang yang pandai berpidato, tegas dalam berbicara, dan kata-katanya mudah dipahami. Beliau adalah seorang ahli sejarah, hukum Islam, tasawuf, dan teologi. Pada awalnya, ajaran Wasil ini disampaikan oleh muridnya yang bernama Bishr bin Sa'id dan Abu Usman al-Zafarini. Pemimpin-pemimpin Mu'tazilah yang lain seperti Abu Huzaifah al-A'laf dan Bishr bin al-Mu'tamar belajar dari kedua murid Wasil tersebut. Wasil adalah orang pertama yang membina aliran al-Mu'tazilah. Ajaran-ajarannya itu ada 3. Yang pertama, paham nafi al-sifat. Wasil berpendapat bahwa Allah tidak mempunyai sifat karena apabila Allah mempunyai sifat, maka sifat tersebut bersifat qadim. Ini berarti Allah tidak esa lagi. Peniadaan sifat ini dimaksudkan agar tidak ada ta'dud al-qudama, sehingga Tuhan bukan satu lagi tetapi ada banyak. Nah, Harun Nasution dalam bukunya menjelaskan bahwa Mu'tazilah meniadakan sifat-sifat tersebut hanya untuk mengatasi paham syirik,
Ini tidak berarti bahwa Wasil dan para pengikutnya menolak ayat-ayat yang menggambarkan sifat-sifat Tuhan seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qadir, dan lain-lainnya. Akan tetapi mereka ini menganggap bahwa ini bukanlah sifat Tuhan, melainkan aspek dari zat atau esensi Tuhan. Paham yang kedua yaitu paham Al-Qadariyah. Paham ini oleh Wasil diperoleh dari Ma'bad Al-Juhaini dan Golian yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Paham yang ketiga ini adalah paham An-Manzilah bin Al-Manzilatain, yaitu mencari jalan tengah bagi orang-orang yang berbuat dosa besar. Hasan Al-Basri memandang orang-orang tersebut termasuk mukmin, tetapi ia menanggung dosa dari perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan aliran Al-Khwarij Al-Azarikoh menganggap musyrik. Wasil berpendapat bahwa orang tersebut tidak mukmin tetapi fasik. Beliau juga berpendapat bahwa baiat Abu Bakar itu adalah sah. Pembunuhan Utsman adalah merupakan kekeliruan. Golongan yang terlibat dalam peperangan Siffin melawan Ali telah melakukan dosa besar. Dalam hal ini Al-Mu'tazilah membela Ali. Tokoh yang kedua adalah Ammar bin Ubaid. Ammar adalah salah satu dari pemuka Al-Mu'tazilah yang pertama. Beliau ini adalah ipar dari Wasil, tetapi pengetahuannya lebih rendah dari Wasil. Ini sebagaimana dikatakan dari istri Wasil yang menyatakan bahwa perbedaan di antara mereka itu seperti langit dan bumi. Namun, Ammar terkenal pada zamannya sebagai orang yang berakhlak mulia dan bertakwa. Ammar memandang bahwa semua golongan yang terlibat dalam perang Jamal tidak dapat dinyatakan pihak mana yang bersalah, tetapi pasti ada yang salah. Karena menurutnya, Ali, Tolha, Zubair, dan Aisyah adalah orang-orang yang betul-betul beriman dan berjasa bagi Islam, baik yang berjihad dalam harta benda maupun yang berjihad dengan jiwa. Wasil dan Ammar menyerahkan masalah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tokoh yang ketiga adalah Abu Huzail Al-Alaf. Beliau ini adalah pemimpin Mu'tazilah pada zamannya dan telah berjasa dalam memasukkan prinsip-prinsip filsafat atau ilmu kalam ke dalam ajaran Al-Mu'tazilah. Beliau hidup di masa kejayaan dinasti Abbas dan menjadi guru Khalifah Al-Ma'mun. Beliau mempelajari filsafat Yunani dan mengislamkan beberapa ajaran asing tersebut, seperti peniadaan sifat Allah. Ia berpendapat bahwa Allah Maha mengetahui dengan pengetahuannya, dan pengetahuannya ini adalah Allah sendiri. Ajaran yang kedua itu kehendak Allah. Iradat adalah satu sifat perbuatan, yaitu sifat yang mengandung arti adanya hubungan antara Allah dan makhluknya. Kehendak Allah dari cabang dari pengetahuan dan ilmunya, bukan sifat yang berdiri sendiri. Ajaran yang ketiga yaitu manusia dapat mengetahui hal-hal yang baik dan yang buruk melalui akalnya, walaupun ia belum mengetahui syariat agama. Dan yang keempat adalah paham sholah wa asolah. Allah menciptakan segala yang baik-baik, asolah, dan bermanfaat bagi manusia wasolah. Tokoh yang keempat ini ada Al-Nazam. Beliau adalah murid dari Abu Huzail yang terkenal cerdik dan rasional. Beliau ini memiliki nama lengkap yaitu Ibrahim bin Sayyar bin Hani Al-Nazam. Beliau berpendapat bahwa praduga terhadap sesuatu yang meragukan adalah pengetahuan. Orang awam akan menerima suatu berita tanpa praduga, tetapi kaum khawas akan ragu-ragu dahulu, barulah mereka menerima atau menolak. Pengetahuan juga dapat diketahui melalui eksperimen, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Al-Nazam tidak percaya akan tahayul dan pesimisme karena ia selalu menggunakan pikirannya yang tenang dan akalnya. Dengan demikian, ia berpendapat bahwa manusia tidak dapat melihat jin yang berbeda dengan susunannya dengan manusia. Al-Nazam juga berpendapat
bahwa kemukjizatan Al-Quran terletak pada berita-berita goibnya. Adapun mengenai bentuk dan susunannya, manusia pun mampu membuatnya apabila Allah tidak menghalanginya. Tokoh yang kelima adalah Al-Jahiz. Nama lengkapnya adalah Amr bin Bakar Abu Utsman Al-Jahiz. Beliau adalah seorang sastrawan, ahli teologi, ilmu kalam, filsafat asing, dan ahli geografi dan ilmu jiwa. Al-Jahiz adalah murid Al-Nazam. Pendapat Al-Jahiz yang terkenal adalah dalam masalah perbuatan dan pengetahuan manusia. Dalam hal perbuatan, manusia mempunyai kemampuan menciptakan perbuatannya sendiri, sedangkan pengetahuan bukanlah bagian dari perbuatan manusia, karena pengetahuan itu lahir dari indera atau melalui penalaran. Manusia dalam perbuatannya hanya menyatakan kehendak untuk berbuat, dan pengetahuan yang akan ia peroleh adalah perbuatan nalar. Tokoh yang terakhir dalam aliran Basrah ini adalah Al-Jubai. Pendapat beliau yang sangat terkenal adalah pengingkarannya terhadap sifat Allah, karena menurutnya Allah mengetahui, berkuasa, dan hidup melalui esensinya. Kewajiban akal adalah mengetahui yang baik dan buruk walaupun tanpa bantuan wahyu. Selanjutnya, aliran Baghdad. Tokoh yang pertama adalah Bishr bin Al-Mu'tamar. Beliau ini pindah dari Basrah ke Baghdad setelah menerima ajaran dari Wasil bin Atha. Pendapat yang penting adalah berkenaan dengan pertanggungjawaban perbuatan manusia. Perbuatan anak kecil menurutnya tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Selain itu, ia berpendapat bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa besar jika mengulangi perbuatannya, maka ia akan disiksa meskipun ia telah bertaubat sebelumnya. Namun, jika ia bertaubat dan tidak lagi mengulanginya, maka taubatnya dapat menghapus dosanya. Tokoh yang kedua ada Abu Musa Al-Murdar. Pimpinan aliran Baghdad yang terkenal sangat ekstrim adalah beliau ini karena pendapatnya yang mudah mengkafirkan seseorang. Ia menyatakan bahwa orang yang mengatakan Allah dapat dilihat dengan mata kepala adalah kafir. Demikian pula bagi orang yang berpendapat bahwa perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah. Orang yang memandang tidak jelasnya kekuasaan manusia, orang yang memberikan sifat kepada Allah seperti yang dimiliki oleh makhluknya, dan juga orang yang memandang bahwa manusia itu terpaksa dalam melakukan perbuatannya, itu semua kafir. Tokoh yang ketiga ada Sumamah bin Al-Ashras. Beliau telah berjasa menyebarkan paham Mu'tazilah. Beliau mempunyai pengaruh yang besar terhadap Al-Ma'mun karena pendapat-pendapatnya. Sebagai khalifah sehingga khalifah menuruti dan melaksanakan segala yang diusulkan olehnya. Beliau juga berpendapat bahwa orang fasik akan didera jika ia tidak bertaubat. Yang terakhir ada Ahmad bin Abi Daud. Beliau adalah seorang yang berpendirian sangat kuat. Al-Ma'mun berwasiat kepada anaknya, Al-Mu'tasim, agar menjadikan wazir. Begitu pula Al-Wasik mengambilnya sebagai Qadi Al-Qudah. Prinsip-prinsip pokok Mu'tazilah. Yang pertama, at-tauhid, yaitu ajaran yang paling penting dari kaum Mu'tazilah. Bagi mereka, Allah baru dikatakan Maha Esa jika ia merupakan zat yang usik, tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Yang kedua, al-adl. Term ini muncul karena ingin mensucikan Tuhan dari persamaan dengan perbuatan makhluk. Hanya Tuhan yang berbuat adil dan seadil-adilnya. Kemudian wa'ad bil wa'id, yaitu kaum Mu'tazilah ini mempunyai keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memberikan pahala dan akan menjatuhkan siksa kepada manusia di akhirat nanti. Kemudian manzilah bainal manzilatain. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip keadilan.
perbuatan dosa besar bukanlah orang kafir, karena mereka masih percaya kepada Tuhan, tetapi mereka bukanlah orang mukmin, karena iman mereka itu tidak sempurna. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu kaum Mu'tazilah berpendapat golongan-golongan Islam lainnya, kalaupun ada perbedaan, hanya segi pelaksanaannya. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.